Salah satu Abdullah bin Mas'ud menjadi ahli hadis yang banyak riwayat. Kalau kita dengar Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, coba bayangkan, padahal dia seorang yang mendengar hadis dari Rasul langsung, bukan dari siapa-siapa, lewat siapa-siapa. Tapi begitu dia mau sebutkan hadis, nangis. Dia nangis. Jangan salah saya sebut hadis. Sekarang kita dengar di media TV, orang sembarangan bawa hadis. Hadis jelas mungkar, hadis jelas palsu, berani dia bawa. Malah dibawakan nama Rasul. Qala Rasulullah. Padahal Rasul tidak pernah sebutkan. Ini namanya dusta yang paling besar. Kata Rasulullah, barang siapa yang berdusta atas namaku akan masuk neraka. Jadi jangan sembarangan bawa hadis. Malah saya pernah ikuti satu majlis, ini di depan mata saya. Satu majlis, ada seorang ibu bertanya kepada seorang ustaz, sepertinya dia belum kenal saya, dia kenal sama. Tapi saya, alhamdulillah, saya dalam hati saya, alhamdulillah dia lari ke ustaz lain, bukan ke saya tanya. Terus dia bertanya, ustaznya pertama bingung gitu, kemudian jawab. Saya kaget. Ibu itu sudah pulang. Saya bertanya sama, antum jawab apa ustaz? Kenapa salah? Ya salah. Terus udah enak saya bilang tak tahu. Aduh, ini masalah lagi. Ustaznya tidak enak bilang saya tidak tahu. Malu sama orang dianggap ustaz tidak tahu, tapi tidak malu sama. Ya Allah, masalah besar ini. Inilah yang namanya amanat. Apalagi di bidang agama, kita mendorong seorang jadi ustaz, atau kita sudah akui seorang menjadi ulama atau ustaz, tapi sebenarnya dia bukan ahlinya, bukan bidangnya. Akhirnya karena saya di samping itu, samping ustaz itu, saya punya kewajiban menjelaskan. Saya nasihatin ustaz, kemudian saya lari menkejar perempuan itu. Jawaban yang benar begini. Dan ibu hati-hati saat bertanya, harus tahu bertanya kepada siapa. Karena saya ikut mendengar, kalau saya diamkan, saya juga ikut dosa. Itu saya lepasin tanggung jawab. Sahabat Rasul, subhanallah, namanya sahabat yang sudah dapat ridha Allah. Kalau ada orang datang bertanya, kalau dia merasa ada sahabat yang lain yang masih hidup, sana, yuk ini, sana, tanya sana dia. Datang yang kedua, disuruh ke sana, dorong ke sana, dia lebih alim daripada saya. Padahal semua ulama, semua sahabat. Kenapa? Saking takutnya tanggung jawab di hadapan Allah. Padahal ini sahabat, ilmunya luar biasa, takwanya apalagi. Tapi begitu mereka. Begitu salah satu sudah tahu didorong-dorong, ya udah, kalau tidak jawab terus siapa yang mau jawab? Akhirnya terpaksa satu jawab. Orang itu belum puas, balik kepada yang pertama. Ini jawab begini. Apa jawab yang pertama? Apa yang dia jawab saya sesuai. Tidak mau tahu, ini tolong jawab dia. Saya tahu dia jawab begini, udah ikutin dia, jangan ikut saya tidak mau tahu. Saking takutnya, coba bayangkan. Saking mulia sahabat mengagungkan hadis Rasul. Salah satu Abdullah bin Mas'ud menjadi ahli hadis yang banyak riwayat. Kalau kita dengar Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, coba bayangkan, padahal dia seorang yang mendengar hadis dari Rasul langsung, bukan dari siapa-siapa, lewat siapa-siapa. Tapi begitu dia mau sebutkan hadis, nangis. Dia nangis. Jangan salah saya sebut hadis. Sekarang kita dengar di media TV, orang sembarangan bawa hadis. Hadis jelas mungkar, hadis jelas palsu, berani dia bawa. Malah dibawakan nama Rasul. Qala Rasulullah. Padahal Rasul tidak pernah sebutkan. Ini namanya dusta yang paling besar. Kata Rasulullah, barang siapa yang berdusta atas namaku akan masuk neraka.
Jadi jangan sembarangan bawa hadis. Apalagi tersebar lewat BB ya. Setiap ini. Barang siapa ini habis terima BB, barang siapa yang nibarin sekian, habis berapa sekian akan dapat sekian. Saya masih menunggu satu BB. Kalau boleh, kalau anda bagi misal 10 kali kirim kepada siapa, dapat istri lagi. Ini belum ada. Itu yang saya heran. Kenapa ini yang tidak ada? Kalau yang lain ada. Tolong jangan mainkan agama. Tidak ada di dalam agama dapat satu amalan, barang siapa yang sebarkan sekian akan dapat berita bagus, akan terhindar dari musibah. Tidak ada di dalam agama seperti itu. Tidak ada di dalam agama seperti itu. Dan ini ceritanya dulu waktu saya masih SD di Madinah pernah, tapi beberapa tahun lalu muncul di Indonesia. Ini dari dulu di Madinah. Ini salah satu cara orang Yahudi menyebarkan agama palsu supaya kita tertipu. Pernah dengar cerita seorang pernah mimpi Rasul namanya Ahmad. Kemudian Rasul menyampaikan ini apa pokoknya macam ceritalah. So, Rasul lagi sedih, lagi marah, lagi ini, umatnya harus bertaubat, harus begini, harus begitu. Akhirnya dikasih amalan. Katanya si Ahmad itu salah satu juru kunci makam. Ini kan pernah kan? Alhamdulillah jamaah sudah kenal guru saya, juru kunci makam Rasulullah. Sudah 2 kali datang Sunda Kelapa. 55 tahun dia menjaga makam Rasulullah. Saya bertanya, sepanjang sejarah yang menjaga makam Rasul, adakah nama orang namanya Ahmad? Dia bilang tidak ada. Ahmad pun tidak ada. Kok bisa dipercaya? Apalagi kalau masuknya Ashura, sudah luar biasa. Kemarin pas Ashura itu luar biasa. Ini masuknya dari Yahudi, dari aliran-aliran Syiah, membawakan hadis palsu dan dhaif, kita tidak tahu. Kita punya fikiran, mohon maaf karena ilmu kita standar. Ya standar, alhamdulillah standar. Alhamdulillah. Bukan di bawah standar tapi standar lah. Jadi begitu kita mendengar, karena bunyinya, isinya baik, kita menanggap baik, udah apa-apa, kan baik kan? Belum tentu jamaah sekalian, hati-hati. Bisa bentuknya baik, tapi cara kita membagikan dan mensebarkan tidak baik, menjadi dosa. Oleh karena itu, apalagi hadis. Jadi saya tolong, salah satu kewajiban kita menjaga amanat adalah amanat agama. Setiap anda menerima hadis lewat SMS atau BB disuruh sebarkan, jangan dulu. Biarpun tertulis dalam hadis, itu di belakang rawahul Imamul Bukhari. Kita semua ahlus sunnah wal jamaah, kalau ada hadis riwayat Imam Bukhari sudah sahih, sudah jelas, tidak palsu, tidak ada sedikit pun syubhat, tidak ada keraguan. Tapi saya pernah menerima satu BB, orang bawa hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya bertanya, kamu sendiri baca di dalam buku hadis Bukhari Muslim? Dia bilang, enggak Ustaz, saya terima aja. Terus habis terima, ya sebarin. Hati-hati. Ini salah satu juga cara mereka, Syiah dan yang lain-lain, menyebarkan hadis yang terbawa nama Imam Bukhari, Muslim, yang kita tahu mereka hadisnya yang paling kuat dan sahih. Akhirnya kita mengikut dosa. Hati-hati. Ini salah satu amanat yang perlu, dan ini juga termasuk amanat ulama. Bagi ulama wajib menjelasin. Karena mohon maaf, karena di Indonesia belum ada sistem. Saya sudah menyampaikan kepada pihak Kementerian Agama, saya sudah sampaikan Ketua DPR untuk dibicarakan soal ini. Ini tolong ada sistem kontrol baradai, apalagi yang ada di media. Ini pengaruhnya luar biasa, jutaan umat nonton. Tolong ada sistem, tidak boleh sembarangan.
Harus kita tahu dari mana belajar dan apa sumber ilmu mereka. Jangan hanya begini-begini saja bicara. Akhirnya akibatnya apa? Tersebar banyak fitnah. Ini masalah besar. Waktu saya ke Brunei 6 bulan dia proses untuk izin masuk negara Brunei. 6 bulan. Habis itu bertemu, diperiksa Majlis Ulama Brunei. Diperiksa, ini dari mana kamu? Ilmunya apa? Mazhabnya apa? Alirannya apa? Suka baca buku apa? Ini ulama di sana. Begitu sudah lulus, sudah tanya jawab, sudah alhamdulillah bisa mengatasi masalah ini, diizinkan, tapi belum boleh di masjid, belum boleh ceramah umum. Kita harus ini tes dulu. Dikasih majlis ta'lim di rumah pribadi orang, ya udah. Jadi yang datang pas saya ke Brunei 20 orang, 20, 10 orang, kadang 30. Saya bersabar menghadapi persoalan seperti ini sampai 9 bulan dalam kondisi seperti ini. Habis itu baru masuk ke masjid-masjid. Lama-lama masuk ke Masjid Sultan, lama-lama masuk TV Brunei. Sampai kata Pak Menteri di Brunei di sana, antum sudah tahu masuknya TV Brunei itu sudah ditandatangan oleh Sultan Brunei sendiri. Coba bayangin. Oleh karena itu di sana tidak ada macam apa namanya bebas aliran. Orang datang Ahmadiyah, Syiah, apa tidak ada. Katolik pun tidak sembarangan, tidak ada. Satu kali sudah, jangan ada perkembangan Katolik di sini, tidak ada. Ini negara Islam. Kamu punya agama, silahkan. Lakum dinukum wali. Kita jaga, kita hormati, silahkan. Tapi tidak boleh anda membagikan buku Katolik, tidak boleh anda membagikan dakwahnya, tidak boleh anda menyebarkan, tidak boleh. Ini undang-undang negara seperti itu. Di sini malah mudah bangun gereja, susah bangun masjid. Salah satu musibah besar. Saya kemarin terima satu musibah. Ada seorang ibu mendoakan saya. Allahu Akbar. Tahu apa isi doanya? Begitu dia sudah tahu saya menjadi warga negara, dia mendoakan mudah-mudahan Syekh Ali jadi presiden Indonesia. Saya langsung balas, Bu, tolong minta nomor HP-nya, saya mau telepon. Begitu saya bagi teleponnya, saya telepon dia. Kamu begitu cara doa untuk saya? Kamu mau saya masuk neraka? Kalau mau berdoa celaka seorang atau susahin seorang, doakan jadi presiden. Ini bukan doa baik. Minta yang terbaik. Astagfirullah, mau jadi presiden langsung a'udzubillah. Apa Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab, yang namanya Umar bin Al-Khattab selama 10 tahun menjadi khalifah, pernah dilihat mimpi sesudah meninggal beliau. Abdullah bin Umar anaknya melihat mimpi. Melihat mimpi habis ayahnya meninggal 10 tahun. Ayahnya meninggal. Dia melihat mimpi, dia bertanya sama ayahnya, ayahku, bagaimana keadaanmu? Apa dia jawab? Alhamdulillah, senang. Tapi begitu saya menjadi khalifah selama 10 tahun, sampai sekarang belum selesai hisab. Selama 10 tahun dikubur, ditanya soal pimpinannya. Padahal kalau kita baca dalam sejarah, Amirul Mukminin Umar khalifah yang paling adil. Sampai binatang pun tak berani serangi serigala serangi kambing atau tidak ada. Saking adil, cuba bayangin. Doakan jadi beresek. Tolong jaga amanat. Saya yakin insyaAllah di negara ini ada banyak yang lebih baik, dan ada banyak yang lebih takwa dan lebih tepat. Saya bukan ahlinya, dan insyaAllah tidak harap. Lebih baik mati daripada jadi.
Oh, mau masuk neraka nih gara-gara presiden. Berat, betul. Ini mohon maaf ya, sekarang saya sebagai da'i, demi Allah berat. Kita berdakwah aja sudah berat, apalagi mau memimpin satu negara yang isinya 250 juta. Apa yang terbayang? Kalau kita saja tinggal di satu tempat, kalau saya lihat tetangga ini bukan urusan tetangga. Kalau dia tidur dalam keadaan lapar, saya yang berdosa. Apalagi 50% penduduk miskin Indonesia. Aduh, capek. Terus ini. Tapi kita doakan, mudah-mudahan Allah hantarkan ke Indonesia pemimpin yang berduli, pemimpin yang betul-betul amanat. Inilah yang dimaksud amanat.